Terkadang, hidup membawa kita pada titik yang sangat sulit. Ketika pikiran terasa penuh, tenaga terasa terbatas, dan masa depan tampak kabur. Semua hal tampak berjalan perlahan, dan seolah-olah kita hanya berusaha untuk tetap berdiri, bukan untuk melangkah lebih jauh. Dalam kondisi seperti ini, sangat wajar jika kita cenderung fokus untuk menyelamatkan diri sendiri. Menghemat tenaga, menjaga jarak, tidak menambah beban. Itu adalah reaksi manusiawi. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, dalam perjalanan yang penuh tantangan ini, ada saatnya kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ada orang-orang yang meski sedang kesulitan, memilih untuk membantu orang lain. Bukan karena mereka lebih kuat atau berlebihan, melainkan karena mereka tahu betul rasanya berada di posisi yang sulit. Mereka pernah merasakan bagaimana rasanya butuh bantuan, namun tidak tahu kepada siapa harus meminta. Mereka pernah merasa kesepian, ingin didengar, tapi tidak ada yang hadir. Membantu di saat kita sendiri sedang sulit bukanlah tentang melakukan kebaikan besar yang dramatis. Justru, bentuknya seringkali sangat sederhana. Sebuah tindakan kecil yang bermakna, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan perhatian, atau sekadar meluangkan waktu untuk orang lain, meski kita sendiri juga membutuhkan waktu dan tenaga itu. Tidak ada sorotan, tidak ada pengakuan, dan seringkali tidak ada yang tahu bahwa kita telah membantu. Banyak yang berpikir, untuk membantu orang lain, kita harus punya segalanya terlebih dahulu. Harus mapan, harus kuat, harus memiliki banyak waktu dan energi. Padahal, kenyataannya empati tidak lahir dari kelimpahan. Empati lahir dari pengalaman kekurangan. Orang yang tidak pernah merasa terjatuh mungkin akan sulit memahami bagaimana rasanya membutuhkan seseorang, merasa kehilangan, atau bahkan merasa ditinggalkan tanpa suara. Sementara mereka yang pernah berada di titik rendah, tahu betul rasanya dihargai hanya karena hadir, bukan karena apa yang mereka miliki. Ada satu hal yang penting dalam proses ini yang sering terlupakan. Membantu ketika kita sendiri sedang kesulitan bukanlah tentang menyelamatkan orang lain. Ini lebih tentang menjaga kemanusiaan dalam diri kita sendiri. Ketika hidup menekan kita dengan berbagai masalah, kita dihadapkan pada dua pilihan. Menjadi keras dan tertutup, atau tetap lembut meski hati terasa terluka. Membantu orang lain di tengah kesulitan adalah cara kita menunjukkan bahwa meski hidup kita sempit, hati kita masih bisa terbuka untuk peduli. Tentu, membantu bukan berarti kita harus mengorbankan diri kita tanpa batas. Ini bukan ajakan untuk melupakan diri sendiri sepenuhnya. Membantu juga membutuhkan kesadaran. Ada batas yang perlu dijaga, ada tenaga yang harus dihormati. Namun, ketika kita membantu dengan kesadaran penuh, kita tidak hanya menjadi lebih bijak, tetapi juga lebih dewasa. Kita memberi bukan karena kita berlebihan, tetapi karena kita masih memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Seringkali, bantuan yang kita berikan tidak langsung mengubah keadaan. Masalah kita tetap ada, kesulitan belum selesai, dan hidup tidak langsung menjadi mudah. Namun, ada perubahan yang sangat terasa dalam diri kita. Ada ketenangan yang muncul meskipun kita masih terhimpit. Kita merasa lebih tenang karena kita tahu bahwa kita masih mampu memberi nilai meskipun keadaan tidak mendukung. Bahkan, seringkali, membantu orang lain di tengah kesulitan justru menguatkan mental kita. Kita diingatkan bahwa meskipun situasi sulit, kita masih punya daya, masih bisa berperan, dan kita masih berarti. Ada sebuah kalimat yang menggambarkan hal ini dengan sangat tepat. Kebaikan tidak selalu mengubah keadaan, tetapi seringkali mengubah cara kita menjalani keadaan itu. Ketika kita memberi bantuan, hidup kita mungkin tetap berat. Tetapi dengan memberi, kita mendapatkan stabilitas batin, dan stabilitas ini bisa menjadi fondasi untuk perubahan yang lebih besar di masa depan. Membantu orang lain juga mengajarkan kita kerendahan hati dan kesabaran. Kita belajar hadir tanpa mengharapkan balasan. Belajar memberi tanpa meminta kembali. Dari sinilah kekuatan yang tidak terlihat tumbuh. Kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan jangka panjang. Banyak orang yang kuat mentalnya bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena mereka terbiasa tetap peduli meski tekanan hidup sangat besar. Kadang, kita membantu bukan karena kita merasa kuat, tetapi karena kita tidak ingin orang lain merasakan kesepian yang sama seperti yang pernah kita rasakan. Luka kita tidak harus menjadikan kita pahit. Luka bisa membentuk empati, jika kita memilih untuk mengizinkannya.
Membantu di saat diri sendiri sedang kesulitan juga mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya soal bertahan sendirian. Kita manusia, dan kita membutuhkan hubungan dengan orang lain. Membantu orang lain, sekecil apapun itu, memberi kita rasa bahwa kita tidak sepenuhnya sendirian. Kita terhubung dengan orang lain, dan itu memberi makna lebih dalam perjalanan hidup kita. Namun, tidak semua bantuan yang kita berikan akan dibalas. Tidak semua niat baik akan dikenang. Ada kalanya kita memberi, tetapi orang yang kita bantu malah melupakan kita. Itu bisa menyakitkan. Namun ketika kita membantu dengan kesadaran penuh, kita tidak menilai kebaikan kita berdasarkan respons orang lain. Kebaikan kita tetap berarti, karena itu adalah pilihan kita, bukan karena pengakuan orang lain. Membantu saat diri sendiri sedang kesulitan, bukanlah tentang menjadi pahlawan yang sempurna. Ini adalah tentang menolak untuk menjadi apatis, tentang tetap membuka hati meski hidup sedang sangat sulit. Ini adalah tentang menjaga agar tekanan hidup tidak mematikan empati kita. Jika hari ini kamu sedang merasa kesulitan, dan masih mampu peduli pada orang lain, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa ada kekuatan dalam dirimu yang masih hidup. Kekuatan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat berharga dalam perjalanan hidup yang panjang ini. Di Lentera Sunyi, kita belajar bahwa tidak semua kebaikan perlu diumumkan, dan tidak semua ketulusan perlu disorot. Ada tindakan kecil yang cukup dilakukan dalam diam, namun dampaknya bisa bertahan lama, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Jika kamu membantu hari ini, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Jaga batasmu dan hormati kondisimu. Jangan biarkan hidup yang keras membuat hatimu ikut mengeras. Karena seringkali, cahaya yang paling terang justru muncul dari mereka yang berada di kegelapan, tetapi memilih untuk menyalakan lentera, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dan tanpa kita sadari, ketika kita membantu orang lain bertahan, kita sedang menemukan alasan untuk terus melangkah.